Loh, wali itu download kalau pengen sesuatu. Wali itu nggak takut apa-apa. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Ya nggak takut apa-apa. Karena apa? Tahu program dunia ini seperti apa, wali tahu. Karena apa? Download. Dekengan pusat. Wali. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to channel Media NU. Di sini kita kembali mereaction video ceramah dari para kiai NU. Dan di sini saya akan mereaction video ceramah dari Kiai Haji Ahmad Muafiq dari Yogyakarta yang sering kita kenal dengan sebutan Gus Muafiq. Gus Muafiq akan menjelaskan tentang sejarah Wali Songo yang membawa agama Islam ke Nusantara. Tanpa banyak kata, mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi ini tiba-tiba saya diminta ngaji kebangsaan. Model ono ngaji kok kebangsaan ya, dan membangun peradaban. Kudune sing ngaji niku ya Dr. Kiai Suja. Para profesor, para doktor. Mboten kok kiai. Tapi wong jenenge kiai ya kudu siap. Karena kiai niku kadang menjadi kiai haji. Tapi kadang di tempat lain kiai itu juga ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat. Jadi kiai itu simbol masyarakat di Jawa terutama Nusantara ini, tentang bahwa seorang ulama harus mampu menjadi bagian dari proses yang ada di tengah masyarakat apapun bentuknya. Makanya ulama itu diturunkan ke titik kiai agar bisa mewakili kebu Kiai Slamet, agar bisa mewakili tombak Kiai Pleret. Nah, yang punya inisiatif seperti itu sebenarnya dulu ya orang Surabaya. Ini yang ngatur kayak begitu kiai kok mestinya syaikhun, ustadzun, mestinya kan begitu. Wong ini yang ngomong agama Islam kan syaikhun, ustadzun. Tapi grade-nya itu dimasukkan ke sistem budaya menjadi kiai. Yang ternyata kiai itu nggak cuma menungso, ada kebo ya Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Nah, yang ngerjain itu siapa kok tiba-tiba terus kiai itu mestinya punya musola, tadi ini punya langgar, mestinya sholat tadi sembahyang. Nah, yang punya inisiatif kerjaan kayak begini ini siapa sebenarnya dulu? Ya orang Surabaya. Orang Surabaya itu yang punya kerjaan ini. Namanya Raden Rohmat, yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel, yang sekarang kita masukkan dalam ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo. Nah, inisiatif ini ya orang Surabaya. Ya Mbah Ngampel itu, yang waktu itu harus menghadapi bagaimana orang Islam ini bisa ketemu dengan orang Buddha, orang Hindu, hidup dalam satu bangsa besar negara namanya Majapahit. Nah, itu pusat peradabannya dulu ya mulainya dari Ngampel Dento itu. Sampai akhirnya yang mondok di situ bikin duplikasi di Sulawesi namanya Datuk Ribandang yang bertempat di Gunung Bawah Karaeng. Santri yang mondok di situ bangun peradaban di Jawa Tengah namanya Raden Fatah, bikin kerajaan Demak. Santrinya lagi ada yang pindah ke Kalimantan yang menduplikasi sistem itu di Kalimantan namanya Khatib Dahyan yang menginisiasi berdirinya kerajaan Banjar. Murid pondok pesantren Ngampel ada yang bergerak ke Palembang namanya Aryo Abdillah atau Aryo Damar
yang menduplikasi sistem ini menjadi sistem yang ada di Sumatera. Jadi sebenarnya Surabaya ini ya awalnya orang mondok, makanya saya kadang tidak terlalu ini oleh orang sekarang. Makanya kalau disebut kiai itu jangan terlalu bangga dulu. Makanya nggak apa-apa tadi disebut Gus Kiai, biar ya karena kiai ini dari ulama diturunkan ke sistem sosial peradaban Nusantara, masuk ke kiai yang di situ ada Kebo Kiai Slamet, ada Tombak Kiai Pleret, ada gamelan Kiai Guntur Madu. Jadi makanya kiai itu harus multidimensi. Jadi biar nggak membid'ahkan, nggak mudah mengkafirkan kiai itu. Nah kalau ustadz nggak apa-apa, dia tidak mewakili sistem peradaban yang ada. Makanya kiai itu santun. Yo, tempat ibadahnya aja langgar gitu kan. Nah, makanya peradabannya itu dari sini. Sampai kemudian ada konsep-konsep dasar yang diterapkan oleh Sunan Ampel. Prinsip dasarnya adalah prinsip dasar bagaimana Islam ini bisa bertemu dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena sebelum Islam datang, bangsa ini sudah punya namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah itu ya untungnya gitu kan, untungnya sebenarnya yang paling beruntung itu yang bawa Islam ke sini itu para wali yang sekarang banyak digugat orang ini loh. Karena kan yang ke Afrika itu sahabat, ada sahabat Salman Al Farisi. Yang ke Cina itu sahabat ini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pedagang. Yang ke Eropa bawa Islam ekstrim itu, panglima perang, namanya Tariq bin Ziyad. Tapi yang kesini ini kok wali gitu. Nah itu yang sekarang oleh anak-anak yang sudah sekolah kadang mosok buktinya apa wali itu. Nah itu menunjukkan dia sebenarnya nggak sekolah. Makanya kalau di sini menggugat wali itu sebenarnya nggak sekolah. Karena apa? Kalau anak sekolahan pasti tahu. Kalau di sini ya harus wali yang datang. Kalau yang datang pedagang, nggak bisa. Mengislamkan Indonesia, Nusantara, terutama Jawa kok pedagang, mustahil. Bagi mustahil pedagang. Karena di sini dulu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama. Itu kasta tertinggi namanya Brahmana. Hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Kasta kesatria, raja nggak boleh ngomong agama. Wong rojo kok ngomong agama, ngurus dunia aja. Di bawahnya ada wesya, pegawai juga nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya lagi ada sudra, petani pedagang kok ngomong agama nggak boleh. Nah pedagang itu sudra. Makanya orang-orang sudra nggak boleh ngomong agama. Sekaya apapun itu Pak Edi Torana ini sudra. Kalau dalam kasta sekaya apapun yang namanya Om Lem itu sudra dalam kasta, dia tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau secara ilmu pengetahuan Islam disebarkan oleh saudagar nggak masuk. Makanya di Barus sana itu dikatakan Islam pertama masuk Nusantara. Orang Islam masuk Nusantara, tapi tidak terjadi pengislaman. Karena apa? Mereka saudagar. Fatimah binti Maimun abad ke-7 sudah masuk, tapi tidak bisa melakukan pengislaman karena Fatimah binti Maimun pedagang di Leran itu. Nah kenapa kemudian Islam bisa diterima? Karena yang bawa itu wali itu pangkatnya sederajat dengan Brahmana, sama-sama punya kelebihan. Yang Brahmana punya cakti namanya, yang wali punya karomah. Sakti sama karomah ini. Nah ini yang ketemu, sama-sama ngomong agama. Makanya dalam cerita kewalian itu cerita tentang kesaktian itu. Nah ilmu pengetahuan baru kadang bertanya, nah terus apa wali itu tidak mengajari pertanian? Orang Jawa kok diajari pertanian, ngulangi bebek ngelangi. Orang pertanian kita itu sudah sangat maju waktu itu. Peradaban kita majunya luar biasa.
Kenapa tidak ada cerita tentang membangun pasukan perang? Pasukan perang Majapahit itu pasukan multinasional, sisa-sisa pasukan Singasari. Sementara pasukan Singasari mampu menaklukkan Mongolia. Mongolia itu menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Semua tunduk sama Mongolia. Masuk ke sini habis sama pasukan Kertanegara. Lo gitu kok diajari perang? Ya wis luwih pinter. Terus diajari tata krama. Orang sini tata kramanya sudah tinggi. Ngomong saomong ada pangkatnya. Ada wong Surabaya pangkatnya turu, ada pangkatnya sare, ada pangkatnya tilem, ada pangkatnya nendro. Tapi turun juga ada, micet ngono ya ada, bangkong ada, mangan naik dikit nedo dahar, ngisor badok ngono. Itu artinya struktur kita udah kuat. Nah, yang harus dipertemukan apa? Cakti ini loh sama Karoma. Makanya pertemuan antara Brahmana dan Wali itu ceritanya tentang kesaktian. Karena yang lain sudah selesai. Peradaban Nusantara ini sudah peradaban yang sangat maju. Makanya saya nggak perlu lagi ngomongin peradaban karena wis maju sudah. Loh, cerita apa yang kita tidak punya? Kalau orang Eropa berbangga diri dengan kisah cintanya Romeo Juliet, orang Cina berbangga punya cerita sampai Engtai, orang Arab punya kebanggaan dengan Kais dan Laila, kita juga punya. Andi lumut punya. Mereka berbangga dengan kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya kebanggaan dengan kisah manusia kuat namanya Samson, kita punya Bandung Bondowoso, Joko Tole kita punya. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita juga punya kancil nyolong timun apa ya? Artinya selesai sudah. Makanya ketika bangsa lain ini punya apa saja, kita udah punya. Cina waktu itu datang ke sini bawa keramik. Orang Nusantara udah nggak mau. Apa itu keramik? Kita sudah logam. Orang Cina masih keramik, masih gerabah. Majapahit itu sudah logam. Kalau habis makan piringnya dibuang di segoro anaan udah. Buktinya apa? Nah, itu terlihat di alat musiknya. Orang Arab alat musiknya masih terbang, kayu sama kulit. Orang Cina alat musiknya sitar, kayu sama tali. Orang Eropa gitar, kayu, tali. Bangsa kita punya alat musik gamelan. Artinya apa? Dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh, ini makanya kadang kalau kenapa kita ini wali-wali cerita tentang wali tentang sementara wali sendiri kalau bekerja itu nggak pakai referensi. Jadi kalau orang mau menulis wali ya pusing kepalanya. Wong wali itu nggak pakai referensi. Karena apa? Wali itu kalau butuh sesuatu download. Loh, wali itu download kalau pengen sesuatu. Wali itu nggak takut apa-apa. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Yang gue takut apa-apa? Karena apa? Tahu program dunia ini seperti apa, wali tahu. Karena apa? Download. Jaringan pusat. Wali. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Wali itu kalau pengen sesuatu langsung download ke cloudnya Allah, ke harddisk besarnya Allah. Tuh. Allah ini dunia ini ada harddisknya, ada pusat datanya. Di mana? Di langit sana. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj dinaikkan, ditunjukin ini loh, program dunia ini jatuh daunnya kapan, semut berapa, ada di cloudnya itu, di pusat data itu, namanya Lauhil Mahfuz. Itu kan pusat data. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang kantong Doraemon. Nah itu pusat datanya di situ. Sama dengan kehidupan kita hari ini ditentukan oleh pusat data di satelit sana. Datanya di situ semua. Pengetahuan orang di sini sekarang ada di langit sana, di harddisk besar di satelit sana, punyanya provider, punyanya Google. Kita bisa mengakses itu karena kita punya kartu handphone. Tinggal download aja, yang penting punya kuota, punya paketan. Kita bisa kirim gambar, kirim apa aja. Dan seluruh yang dilakukan oleh handphone dicatat oleh provider. Itu catat ya, bayar. Jejak digitalnya ada, tinggal di print out. Terus kita bisa paket browsing apa, yang penting punya paket
paketan. Kalau nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan ke warung.co.id. Enggak terus share it gitu. Sama manusia juga punya nyawa itu didaftarkan dulu di Lauhil Mahfud. Alastu birobbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya Allah, aku tahu engkau adalah Allah. Fanfukhur ruh, maka dikirim ke dunia, terus dikasih paketan, nyawanya sekian, rezekinya sekian, paket datanya sekian. Nanti kalau paket datanya nyawanya habis, ya kik, gitu sudah nanti. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Makanya apapun yang dilakukan nyawa itu dicatat oleh cloud, oleh harddisk besar di pusat data sana. Sampai ngerasani orang sembunyi-sembunyi, ya ketahuan. Terhubung dengan sana. Kalau mau dimatiin, malaikat tinggal di Sherlock aja, klik, mati di GPS itu. Nah, kita kan juga sering kirim doa, kita pengen tahu apa, tapi paket data kita kan kecil karena kita nggak pernah download. Beda dengan wali, paketannya besar karena wali selalu download. Kalau download 30 tahun 25 tahun, Syekh Abdul Qadir itu download itu 25 tahun di padang pasir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sunan Kalijaga 3 tahun, Sunan Geseng 3 tahun, Joko Tingkir 5 tahun. Maka wali-wali itu paketannya besar. Kita nggak punya paketan karena kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, 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 yang geringgingan, ya Allah, alah suwene gitu. Nah, sementara kita suka kirim sana kirim sini. Makanya kita ini diajarkan, kalau kamu nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Makanya kamu kalau nggak punya paketan data, pakailah wifi gratisannya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati. Kalau di sana disebut free wifi, ini disebut tawasul. Makanya kadang kita cari ke pemancar wifi, ke makamnya Nabi, makamnya wali. Itu sebenarnya apa? Nyari wifi. Untuk apa? Agar doa kita sampai ke wifi-nya. Terus kemudian lebih dekat, terus bagi doa. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'alakhim al-fatihah bet sak donya kebagian kabeh. Lah ada yang nggak percaya. Loh, mosok donga iso dibagi? Jangankan doa, sepak bola aja bisa. Loh, kita kan nggak perlu ke Qatar nonton sepak bola. Satu orang aja yang nonton. Habis itu sama yang nonton dinaikkan satelit. Oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Kebagian semua, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang kok nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Loh, ini kita berbicara tentang sederhana. Jadi dulu untungnya yang bawa Islam itu para wali, makanya indah Islam di Indonesia ini, karena wali itu download terus, butuhnya apa. Nah, salah satu yang kita nikmati sampai hari ini yang didownloadkan oleh para wali adalah kondisi plural yang ada di Indonesia. Berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Wih, ini kok bisa sampai hari ini jadi satu ini seluruh dunia mikir. Arab itu satu bangsa, itu pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa, pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku, bangsa, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kenapa? Nah, ini kerjaannya wali itu tadi. Begitu Islam datang ketemu manusia berbeda-beda suku, bangsa, agama, apa yang dilakukan oleh para wali? Ya sudah, hiduplah bersama, saling bertanggung jawab dalam sekian perbedaan suku, bangsa, agama, tetaplah jadi satu, saling bertanggung jawablah. Konsep seperti itu sudah dicanangkan oleh Rasulullah saat Rasulullah di Mekah, di Madinah, sudah dicanangkan. Rasulullah hanya mengatakan sederhana, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin, semua nggak pandang bulu, semua adalah pemimpin di levelnya masing-masing, di pangkatnya masing-masing. Kullukum ra'in, kalian, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian pasti ditanya apa tanggung jawab kepemimpinan kalian. Maka hidup, konsep yang dipakai adalah konsep ra'iyah. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalimat ra'iyah inilah, orang semua harus saling bertanggung
jawab. Perbedaan apapun jangan melupakan tanggung jawab. Kamu beda suku, bangsa, agama, hiduplah dalam konsep ro'iyah, hidup saling bertanggung jawab. Maka ro'iyah inilah yang akhirnya diterapkan di Nusantara, yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Loh, rakyat ini bahasanya Rasulullah. Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia banyak orang bawah memimpin, diktator proletar. Tapi kita menggunakan konsep ro'iyah, yang dalam bahasa Rasulullah ro'iyah diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ada. Jadi makanya Indonesia tidak mengaruh kafir, enggak. Wong ra'iyah kok mengkafirkan orang. Rakyat itu ya hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya karena ra'iyah ini kalau ketemu ngumpul namanya musyarakah. Hidup saling membantu, saling melindungi, saling bersekutu. Nah itulah karena musyarakah akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Nah masyarakat itu kalau terjadi perbedaan dan perselisihan faham, wasyawirhum fil amri, dan musyawarahkanlah dalam setiap urusan. Maka kemudian kalau ada perbedaan paham dan perselisihan, lakukan dengan musyawarah. Bahasa itu diserap ke bahasa kita. Nah karena dulu yang nata ini para wali, maka daerah para ra'iyah yang membentuk musyarakah masyarakat, yang membangun mekanisme hidup musyawarah, teritorinya karena dulu yang bangun para wali, teritorinya disebut wilayah. Makanya Indonesia ini sebutannya sampai hari ini masih wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi sejarah yang dijelaskan oleh Gus Muafiq. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.